lagi di channel YouTube Anggi Putri Lestari. Selamat menyaksikan dan semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Belajar Mandiri. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-8 dengan materi sumber daya alam. Nah, di sini ada macam-macam sumber daya. Nah, sumber daya itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang terdapat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan. Dan juga sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dengan segala potensinya yang bertujuan untuk mendapatkan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Jadi sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Nah, di sini terdapat contoh sumber daya alam seperti batu bara, emas, minyak bumi, nikel, tembaga, dan sebagainya. Ada juga contoh sumber daya manusia seperti karyawan pabrik, mahasiswa, pimpinan perusahaan, tenaga ahli, dan teknisi, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke penggolongan sumber daya alam. Penggolongan sumber daya alam dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan tempat, berdasarkan pemulihannya, dan berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, yang dimana dibagi menjadi 2, sumber daya alam fisik dan sumber daya hayati. Kalau berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 2 juga, sumber daya alam daratan dan sumber daya alam perairan. Kalau berdasarkan pemulihannya dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan juga tidak akan habis atau punah. Yang keempat, berdasarkan proses terbentuknya, yaitu ada 2, sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Nah, dari sifatnya, sumber daya alam fisik adalah sumber daya yang terbentuk karena adanya proses fisik dan kekuatan alam, misalnya tanah, air, barang-barang tambang, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada sumber daya alam hayati, yang dimana sumber daya yang berasal dari makhluk hidup atau biotik, seperti hasil pertanian, perkebunan, pertambahan, dan juga perikanan. Nah, dalam proses terbentuknya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam abiotik dan juga sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik adalah yang berasal dari makhluk tak hidup, seperti barang tambang. Kalau misalnya sumber daya alam biotik, yaitu yang terbentuk karena adanya proses kehidupan, seperti tumbuhan dan hewan. Dalam pemulihannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi manusia setelah pemakaian karena kemampuan pembaharuan kembali dalam waktu relatif cepat sehingga tidak akan habis, seperti matahari, tumbuhan, air, dan udara. Nah, di
sini juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adalah sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus dan kemudian akan habis lama-kelamaan dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, di sini ada contoh penambangan tembaga di PT Freeport Papua. Nah, barang tambang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang tambang mineral logam seperti nikel, tembaga, emas, perak, timah, dan besi. Nah, barang tambang mineral bukan logam seperti intan, pasir, batu gamping, belerang, aspal, dan fosfat. Nah, yang ketiga itu barang tambang penghasil energi seperti minyak bumi, batu bara, dan juga nikel. Nah, di sini ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang dimana tentang pertambangan mengklasifikasikan bahan galian menurut kepentingan untuk negara, yaitu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Golongan A yaitu golongan bahan galian strategis, yang dimana untuk pertahanan atau keamanan negara untuk menjamin perekonomian suatu negara. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif, tembaga, aluminium, bauksit, timah, mangan, besi, nikel, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada golongan B, yaitu golongan bahan galian vital, yang dimana berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya seperti emas, perak, seng, batu permata, dan sebagainya. Di sini juga ada bahan galian golongan C, yang dimana tidak termasuk ke dalam golongan A dan B. Contohnya seperti bahan galian yang termasuk dalam industri. Nah, di sini ada persebaran sumber daya alam yang ada di bumi tidak merata. Ada di daerah bumi yang sangat kaya akan mineral, tetapi ada juga pula di daerah yang sama sekali tidak dijajah sumber daya alam mineral yang bernilai ekonomis. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, agar pemanfaatnya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan. Nah, dalam perlindungan itu, pemeliharaan dan pengembangan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara rasional, diantaranya itu terdapat 4. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti sebagai alternatif untuk menjaga keberadaan sumber daya alam agar tidak cepat habis. Nah, yang ketiga, mengembangkan metode penambangan dan memproses secara efisien serta mengusahakan adanya sesuai proses tentang daur ulang. Yang keempat, ada melaksanakan etika lingkungan berdasarkan filsafat hidup secara damai dengan alam sehingga terjadi kesinambungan yang serasi. Nah, kesimpulannya adalah penggolongan sumber daya alam itu dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan tempat, berdasarkan pemulihannya, serta proses terbentuknya. Kalau berdasarkan sifat, yaitu adanya sumber daya fisik dan juga sumber daya hayati. Nah, kalau berdasarkan tempat, yaitu sumber daya alam daratan dan juga sumber daya alam perairan. Nah, kalau berdasarkan pemulihannya, sumber daya alam dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan juga sumber daya alam tidak akan habis atau punah. Nah, yang keempat, berdasarkan dengan prosesnya, yaitu proses terbentuknya,
yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam biotik. Sekian dari materi sumber daya alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like and share. See you next my video. Bye bye.